Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu peserta pelatihan yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang rencana tindak lanjut Bapak Ibu. Materi rencana tindak lanjut ini adalah materi akhir dari pelaksanaan pelatihan jarak jauh ini. Jadi pada materi ini kita mengharapkan Bapak Ibu bisa menghasilkan sebuah produk berupa rencana yang akan Bapak Ibu laksanakan setelah pelaksanaan tindak lanjut. Baiklah, sebelum lebih lanjut kita berbicara tentang rencana tindak lanjut, mari kita lihat dulu apa yang menjadi kompetensi dasar dari mata diklat ini. Adapun kompetensi dasarnya yaitu setelah mengikuti mata diklat ini, peserta diharapkan mampu membuat rencana tentang kegiatan yang akan dilakukan setelah diklat ini dan menindaklanjuti hasil diklat ini. Baik, kita lanjut ke indikator keberhasilan. Adapun indikator keberhasilan dari mata diklat ini yaitu kita mengharapkan peserta dapat membuat rencana aksi yang akan dilakukan setelah berakhirnya pelaksanaan pelatihan. Ya. Sekarang kita lanjut ke RTL. RTL berarti suatu rancangan langkah selanjutnya ataupun rencana tindak selanjutnya setelah Bapak Ibu menyelesaikan diklat. RTL memiliki dua unsur penting, yaitu yang pertama unsur rencana dan yang kedua unsur tindak lanjut. Artinya, rencana yang disusun dalam kegiatan diklat harus relevan dengan kondisi dan memungkinkan untuk ditindaklanjuti. Jadi, ada alur pikir yang tepat, kemudian proses kerja yang cermat, dan terakhir ada produk yang terukur. Kita lanjut, alur pikir RTL. Jadi alur pikir RTL adalah kita harus memikirkan ya bagaimana kondisi di lapangan, kemudian pengetahuan dan keterampilan apa saja yang diperlukan, kemudian materi diklat mana saja yang perlu ditindaklanjuti, kemudian harus ada analisis kenapa materi tersebut perlu ditindaklanjuti, apa alasan teoritis dan praktisnya, kemudian apa faktor penghambat yang mungkin muncul, lalu bagaimana antisipasi solusinya, dan apa sarana dan prasarana yang diperlukan. Ya, coba kita lanjut. Selanjutnya, kita juga perlu memikirkan berapa biaya yang diperlukan kalau kita melaksanakan RTL ini. Kemudian kapan kita menindaklanjutinya, bagaimana tahapan kerjanya, di mana tindak lanjut dilaksanakan, kepada siapa kita berkoordinasi. Nah, ini sangat penting ya, karena untuk lancarnya sebuah pelaksanaan rencana tindak lanjut itu harus kita juga perlu mendapat dukungan dari teman-teman kita ya, orang-orang yang memiliki kontribusi penting untuk terlaksananya RTL ini, seperti kepala madrasah, wakil kurikulum atau wakil sarana prasarana, teman sejawat, dan lain sebagainya ya. Kemudian kita lanjut ke tagihan kita. Bapak Ibu, dalam RTL kita mengharapkan Bapak Ibu membuat laporan tentang rencana tindak lanjut yang akan Bapak Ibu lakukan setelah pelaksanaan diklat ini. Jadi produk RTL ini adalah berupa rencana tindak lanjut. Jadi berupa rancangan apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah pelaksanaan diklat ini. Ini sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi ketika nanti ada evaluasi pasca diklat, Bapak Ibu sudah ada rencana yang akan Bapak Ibu lakukan setelah diklat ini dan sudah dilakukan ketika Bapak Ibu kembali ke instansinya masing-masing atau ke tempat tugasnya masing-masing. Nah, itu adalah harapan kami agar Bapak Ibu saat ini sudah menyiapkan rencana tindak lanjutnya. Kemudian Bapak Ibu terkait laporan rencana tindak lanjut yang
akan kami harapkan itu terbagi menjadi 3 bab, Bapak Ibu. Jadi bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 itu terkait diantaranya latar belakang. Apa yang perlu dijelaskan latar belakang, Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu akan memilih nanti salah satu dari mata diklat ataupun mata pelatihan yang diangkat sebagai rencana tindak lanjutnya. Ketika Bapak Ibu memilih salah satu materi itu untuk misalkan didiseminasikan seperti itu, pastinya Bapak Ibu punya alasan yang cukup kuat kenapa itu yang Bapak Ibu angkat, kenapa itu yang penting untuk didiseminasikan. Seperti contoh misalkan judulnya adalah diseminasi pembuatan video pembelajaran. Maka di bagian latar belakang perlu dijelaskan pentingnya video pembelajaran bagi guru demi kelancaran pelaksanaan pembelajaran secara online. Atau bisa juga Bapak Ibu menjelaskan karakteristik video pembelajaran sehingga kita bisa bicara nanti kelebihan materi itu jika dijelaskan lewat video pembelajaran. Sehingga beranjak dari kelebihan-kelebihan ini, guru mengangkat kalau video pembelajaran ini sangat penting untuk didiseminasikan pada guru-guru. Nah, seperti itu. Karena boleh diasumsikan bahwa video ini sebagai pengganti tatap muka secara langsung. Ya, secara langsung, tetapi pelaksananya tidak langsung ya. Kemudian kita lanjut ke tujuan. Di bagian tujuan, Bapak Ibu harus menjelaskan tujuan dilaksanakannya rencana aksi Bapak Ibu. Misalkan rencana aksinya adalah diseminasi pembuatan video pembelajaran. Maka perlu dijelaskan tujuan diseminasinya. Misalkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru-guru dalam membuat video pembelajaran. Nah, itu diantaranya yang umum ya, dan ini tidak baku, artinya narasi ataupun kata-kata yang dimunculkan ini silahkan disesuaikan, dipilihlah padanan kata yang lebih tepat atau bisa dinarasikan berbeda tetapi maksudnya kurang lebih sama seperti itu. Kemudian sasaran. Di bagian ini Bapak Ibu harus menjelaskan sasaran dari pelaksanaan rencana tindak lanjut Bapak Ibu. Misalkan tadi rencananya adalah diseminasi ya, diseminasi pembuatan video pembelajaran. Maka perlu dijelaskan sasarannya. Misalkan terselenggaranya diseminasi pembuatan video pembelajaran yang diikuti oleh 40 orang UMA gitu misalkan. Nah, itu sebagai sasarannya, jadi 40 orang UMA itu ya sasarannya. Kemudian pelaksanaan. Nah, di bagian pelaksanaan perlu kita munculkan kapan rencana tindak lanjut itu akan dilaksanakan. Kalau dia lebih dari 1 hari, berarti munculkan kapan rencana aksi itu dimulai dan kapan rencana aksi itu berakhir. Misalkan judulnya diseminasi pembuatan video pembelajaran dilaksanakan dari tanggal sekian ke tanggal sekian 2020 gitu misalkan. Nah, jadi kan baru poin-poinnya, silahkan dinarasikan dengan kalimat pelengkap yang lainnya ya Bapak Ibu. Kemudian masuk ke bab 2. Di bab 2 kita membuat rancangan dari RTL kita. Jadi kita munculkan di situ apa nama kegiatannya, misalkan kegiatannya diseminasi pembuatan video pembelajaran, kemudian tujuannya misalkan meningkatkan pengetahuan teknik pembuatan video pembelajaran dengan Camtasia dan VideoScribe gitu misalkan. Kemudian indikator keberhasilan misalkan peserta dapat membuat video pembelajaran dengan Camtasia dan VideoScribe. Sasarannya 40 orang guru MA seperti itu ya. Kemudian yang penting adalah di jabaran kegiatan. Nah, di jabaran kegiatan inilah Bapak Ibu harus menjabarkan secara lebih detail. Nah, yang saya munculkan di sini ini masih yang kurang detail ya, artinya yang poin-poinnya saja yang saya munculkan, dan saya berharap Bapak Ibu bisa berkreasi lebih banyak di sini. Semakin detail semakin bagus, dan itulah yang menjadi ciri bahwa Bapak Ibu bisa memahami materi yang diangkat sebagai rencana tindak lanjut ini ya.
Kalau misal video pembelajaran yang saya jelaskan misalkan menjabarkan fitur Camtasia, subscribe, kemudian kegiatan yang lainnya adalah mensimulasikan pembuatan video dengan Camtasia dan video scribe, dilanjutkan dengan praktek dan lain-lain sebagainya. Ya, Pak Ibu silahkan nanti dinarasikan dengan yang lebih lengkap lagi. Kemudian waktu pelaksanaannya jika 1 hari, silahkan munculkan tanggalnya di situ. 1 hari aja. Kalau lebih, dimunculkan waktunya sesuai dengan agenda yang kita buat. Kemudian unsur-unsur yang terlibat, ya pastinya ya kita tidak bisa melaksanakan diseminasi ini tanpa teman ya, teman sejawat guru maksudnya. Maka di sini unsur yang terlibat adalah kemudian kepala madrasah, pemateri kita pastinya. Kalau Bapak Ibu masih merasa perlu memunculkan yang lain seperti waka sarana prasarana terkait penyediaan LCD gitu, silahkan munculkan saja. Ataukah perlu munculkan waka yang lain, kurikulum itu misalkan, silahkan. Ya. Tapi kalau menurut saya yang ini sudah cukup dan silahkan Bapak Ibu berkreasi untuk membuat program rencana tindak lanjut. Intinya sekarang silahkan dipilih salah satu dari 2 pilihan yang sudah saya berikan di tugas web e-learning kita, ya. Kalau Bapak Ibu ingin tidak diseminasi tapi ingin membuat video pembelajaran, oke, silahkan. Berarti nanti indikatornya ya kita ubah lagi ya, karena targetnya ini kan bukan guru lagi, ya. Ya, itu contoh dari program RTL. Kemudian kita lanjut ke bab 3. Bab 3 itu penutup. Ya, di bagian penutup kita berikan ulasan tentang rencana kita, gambaran umumnya bagaimana ya. Oke, gambaran umum yang bisa mengakomodir seluruh kegiatan itu. Ya, Pak Ibu, mengenai format dan bahan ajar sudah saya upload di web e-learning kita. Silahkan Bapak Ibu berkreasi. Mulai dari sekarang sudah mulai mencicil pembuatan laporan RTL. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi RTL saya rasa cukup dulu. Saya tetap berharap Bapak Ibu bersemangat untuk menuntaskan semua tagihan-tagihan yang diberikan Bapak Ibu. Tetap semangat Bapak Ibu dan semangat pagi.